Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik begitu kan ya. KPU akui melakukan kontrak dengan Alibaba, tapi tak mau buka-bukaan. Kenapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan penting ya. Benarkah KPU akui melakukan kontrak dengan Alibaba? Nah, dengan adanya spekulasi kemarin mengatakan bahwa mereka cloud-nya tidak berada di Singapura, tidak pernah terkonek dengan Alibaba. Kenapa sekarang kok mengakui begitu kan? Nah, itu pertanyaan dasar dari kita. Apa yang sebenarnya terjadi kepada KPU? Oke lah, kalau memang berbohong silahkan ungkapkan dengan jujur begitu kan ya. Biar tidak menjadi spekulasi. Ini saya kutip dari media Indonesia begitu kan ya. Tetapi nampaknya kalau memang ini benar-benar terjadi begitu kan. Hal-hal seperti itu wah kacau begitu kan. Kenapa dari awal mereka tidak jujur? Kalau memang terkait dengan data-data pribadi kita, lihat saja apakah masih aman atau tidak. Apakah tidak melanggar dengan undang-undang begitu. Ini KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba tapi tak mau buka-bukaan. Kenapa? Ada apa? Ya kata netizen Cina lagi begitu kan ya. Masih nggak sadar juga itu cuma sebagian operasinya proksi Cina katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan wah ini harus pemilu ulang ya, nasional wajib dan paslon curang diskualifikasi. Yang curang maksudnya begitu kan. Artinya apa? Artinya dari sebuah komentar-komentar netizen banyak sekali sudah ya dari awal sudah memprediksi bahwa apakah dugaan-dugaan seperti ini memang benar begitu kan ya. Karena memang ini adalah spekulasi bagaimana nanti tanggapan dari dari KPU sendiri apakah benar ya melakukan kontrak dengan Alibaba. Nah ini menjadi pertanyaan penting. Apakah dugaan-dugaan seperti ini benar atau tidak begitu kan? Mari kita baca ya. Ini menarik begitu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menandatangani kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba terkait pengadaan dan kontrak komputasi ya awan ya cloud ya dengan sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang digunakan selama pemilu di 2024. Wah, kacau begitu kan. Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan penuntutan antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin dan KPU di kantor Komisi Informasi Pusat atau KIP di Jakarta. Perwakilan KPU Lukman Hakim mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan berakhir dengan Alibaba ya. Hal itu disampaikan Lukman saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisi Sawaluddin. Wow, ini ada apa begitu kan? Kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan? Apa yang seharusnya terjadi kepada bangsa kita? Kenapa rakyat Indonesia yang punya profesor, yang sudah punya berpengalaman dalam dunia teknologi begitu kan ya, apalagi tentang informasi begitu kan. Kalau seperti ini terus siapa yang mesti disalahkan? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Apakah ada dugaan bahwa data kita memang memang aman atau tidak begitu kan? Ya, jangan-jangan kalau ada orang-orang yang kemudian menelpon menawarkan ini menawarkan itu, jangan-jangan data kita sudah bocor begitu kan? Itu pertanyaan penting. Itu satu. Yang kedua, apa hubungannya KPU bisa ya kontrak dengan Alibaba? Apa hubungannya? Nah ini bagaimana dengan data jutaan orang ya masyarakat Indonesia di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau memang ini benar, mohon dengan tegas apa tujuannya begitu kan ini. Kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang dimohonkan kepada KPU. Ya, karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, yakin akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Kendati demikian, dalam sidang tersebut KPU menyimpulkan bahwa permohonan yakin soal kontrak dengan Alibaba merupakan informasi yang biasa terjadi, katanya ya. Berkenaan dengan hal itu, anggota Majelis Komisi Rospita Visi Paulin ya juga mencecar ya KPU soal maksud dan informasi yang sifatnya dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik KPU ya. Ini kalau kita baca, silakan baca teman-teman di situ begitu ya ini sangat menarik begitu kan. Bagi KPU, dokumen kontrak pengadaan itu bahaya ya untuk diungkapkan kepada publik karena di dalamnya memuat kerangka referensi kinerja atau data pribadi. Bahkan namun Rospita menilai ya
AK ya, dan data pribadi hanya merupakan salah satu bagian isi kontrak ya. Bahkan ya, ia menegaskan peraturan Komisi Informasi ya nomor 1 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib ya sifatnya untuk diumumkan secara berkala. Menurut dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan kepada KPU dengan publik ya bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Alibaba. Ketika ditanya mereka, pengadaan Klut Sirekap KPU bekerja sama dengan Alibaba? Jawabannya iya, katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan muncul narasi-narasi seperti ini, apakah benar atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika mereka sudah bekerja sama, saya kira sudah melanggar konstitusi begitu kan ya. Karena apa? Karena ini bukan soal dugaan-dugaan yang kemudian muncul tadi, tapi masalah data kita di situ begitu kan. Masalah data kita aman apa enggak di situ. Nah, pada intinya adalah kenapa kok ini bisa terjadi? Ada apa begitu kan? Ini harus ditelusuri betul benar atau tidak begitu kan. Menurutnya, dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan KPU kepada publik bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Alibaba. Lanjut, Rosmita menyebutkan dokumen pengadaan barang dan jasa badan publik yang merupakan informasi terbuka itu mencakup sejak tahap perencanaan pelaksanaan sampai akhir. Karena itu tak kunjung ya mendapatkan jawaban yang memuaskan. Majelis Komisi meminta KPU untuk menghadirkan dan menunjukkan bagian mana pada dokumen pengadaan ya dengan Alibaba yang bertahan pada sidang berikutnya. Jika tidak, KIP akan melakukan pemeriksaan setempat. Wow, ini harus dibuktikan betul begitu kan. Mana yang bekerja sama dengan Alibaba, apanya, datanya, apanya dan sebagainya begitu kan. Ini harus benar-benar benar-benar dilakukan begitu kan ya. Kalau bisa ini diaudit ya. Ini betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup ya untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini, berapa harganya ya, kepada siapa, sampai kapan kontrak itu berlangsung, di mana kontraknya dilaksanakan. Saya mau tahu itu, tanda Rosmita. Wow, luar biasa begitu kan. Ternyata sudah dibongkar ini begitu ya. Bahkan ketua yakin ya Ted Hebat yang mengaku tidak puas dengan jawaban KPU yang dinilai irasional. Jika khawatir akan diretas ya, Ted mengatakan KPU boleh saja menutup informasi terkait keamanan cyber yang sensitif ya saat memberikan dokumen kontrak pengadaan dengan Alibaba. Selain itu mengatakan bahwa lokasi ya server KPU penting untuk diketahui ya tengah kontroversi yang muncul di masyarakat. Ya, bahkan di masyarakat umum adalah server klaim ada di Cina, ada di Prancis. Kami sendiri sudah melakukan analisa dan kami dapat melihat bahwa alamat IP tersebut ya terstruktur KPU ada di Singapura. Wah, ini sudah jelas begitu kan. Ini sudah jelas begitu. Artinya apa? Oke, akuilah begitu kan. Kemarin kalau nggak salah ketua KPU mengatakan bahwa tidak ada kayaknya tidak ada klutnya yang berkaitan dengan Alibaba, ya terkonek dengan Alibaba. Tidak ada, ini berkat tetap Indonesia katanya begitu kan. Tapi pada akhirnya ini dibongkar habis-habisan begitu kan. Sekarang kan tidak bodoh begitu kan. Informasi hari ini sangat sangat beredar luas di media sosial. Hati-hati data kita, jangan-jangan nanti data kita yang bisa diretas dan sebagainya begitu. Ini hati-hati begitu. Yang punya m-banking dan sebagainya. Jelas ada ya berbagai alat keamanan cyber atau server di Singapura itu terkait pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum. Jadi bagi kami informasi itu sangat penting. Jadi pertanyaan sekarang saya itu adalah apakah tidak ada orang pinter di bangsa kita begitu kan ya? Apakah tidak ada orang pinter di situ begitu? Sangat-sangat disayangkan. Ini harus dijawab. Kenapa data-data itu bisa begitu kan ya? Terkait dengan kontrak dengan Alibaba ini kok bisa begitu? Ada apa begitu kan? Ya, kalau digunakan secara tertutup tidak disebarluaskan ke yang lain boleh-boleh aja kan? Begitu logikanya begitu. Yang penting disampaikan kepada publik terlebih dahulu begitu. Kalau demi soal keamanan. Tapi keamanan data maksudnya. Tapi soal dengan adanya seperti ini kan masa Indonesia tidak ada yang pinter begitu kan ya, kenapa kok Cina kan begitu logika orang begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini harus benar-benar kita lakukan audit ya biar semuanya selesai begitu kan ya. Semoga KPU lagi tidak ada lagi ya alibi ini dan itu begitu. Ini harus terbuka kepada publik. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube dari Podcast Rakyat ini.